Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Pratama dan di sini saya akan menerangkan tentang teknologi web, yaitu web font. Web font di sini adalah font yang bisa dipakai dalam halaman website tanpa web font tersebut berada di komputer mereka. Website ini yang saya perlihatkan yaitu Daya Teknologi menggunakan teknologi web font. Di sini saya menggunakan font bernama PT Sans Nero dan PT Sans, dan font ini akan terlihat sama apabila diakses dengan komputer lainnya, misalnya dengan komputer Anda, walaupun font tersebut tidak tersedia di komputer Anda. Itu memungkinkan karena adanya teknologi web font. Teknologi web font sendiri sudah ada sejak lama, dan beberapa browser modern sudah mulai mendukungnya, seperti Internet Explorer yang sudah mendukung penuh di versi 9, Firefox juga, dan yang pastinya Chrome, Safari, Opera, IO Safari. Nah, yang belum kompatibilitasnya yang belum ini yaitu Opera Mini, yaitu browser yang biasa kita jumpai di HP-HP lama seperti Nokia, ataupun browser di Android juga yang sekarang bernama Opera Classic. Untuk browser-browser handphone lainnya bisa dilihat versi-versinya sudah mendukungnya. Nah, Google Font ini adalah salah satu penyedia web font. Jadi pada Google Fonts ini Anda bisa memakai fontnya secara gratis tanpa perlu dipungut biaya yang Anda bisa gunakan di proyek web Anda. Anda bisa menggunakan banyak banyak font di sini. Untuk mencarinya kita bisa langsung mencari di sini, ataupun kita bisa memfilternya dari kategori. Misalnya Anda ingin fontnya sesuai dengan keinginan Anda, atau Anda ingin mencarinya dengan filter ini, thickness atau ketebalannya, ataupun apabila Anda ingin mencari font yang populer, yang bisa ada di sini, yang popularity, ataupun yang lain-lainnya bisa Anda pilih sendiri. Untuk web font sendiri tidak hanya di Google Fonts, ada beberapa solusi yang bisa Anda gunakan, yaitu pertama ada di sini FontSquirrel, ada di typekit.com yang dimiliki oleh Adobe, lalu Fontdeck, dan yang terakhir adalah WebType. Secara personal saya lebih sering menggunakan Google Fonts karena pertama Google Fonts sendiri sudah sangat lengkap koleksinya. Kedua, dia servernya sangat cepat akses ke server Google, karena seperti kita tahu sendiri Google adalah perusahaan besar, jadi sudah tidak diragukan lagi. Nah, misalnya Anda ingin menggunakan font sendiri, misalnya Anda membeli font, Anda bisa membuat web font sendiri di sini, fontsquirrel.com/to/webfonts-generator. Di sini Anda bisa memilih web font tersebut. Misalnya Anda ingin mengupload font yang tipenya yaitu TTF atau OTF, Anda bisa langsung tambah di sini dan memilih jenisnya, ingin basic, optimal, atau expert. Nah, di sini yang bisa diupload adalah hanya font yang memiliki lisensi yang Anda beli. Jadi Anda harus mempunyai hak. Nah, untuk pemakaian web fontnya itu sendiri cukup mudah. Di sini saya akan mengambil sampel di Google Font. Di sini saya akan memilih misalnya font
password. Untuk memilihnya kita bisa klik add to collection, dan setelah itu kita bisa klik use. Di sini kita bisa memilih stylenya, ada light, normal, bold, ada kalau misalnya di font lain bisa lebih banyak stylenya. Namun di sini yang harus diperhatikan, apabila kita memilih banyak style, kita bisa lihat di sini backloadnya akan bertambah. Jadi pastikan Anda hanya mencetak yang akan dipakai, karena semakin Anda banyak memilih yang ada di sini, semakin lama backloadnya. Di sini karakter style set you want, jadi ada dua Latin atau Latin extended. Latin extended ini maksudnya adalah font yang selain huruf abjad alfabetnya seperti A sampai Z, 1 sampai 9 ataupun karakter-karakter lainnya. Ini berguna apabila Anda ingin apabila website Anda mengandung kata-kata seperti bahasa Korea, bahasa Arab atau bahasa-bahasa lainnya yang bukan karakter Latin. Setelah itu kita bisa menambahkan kodenya agar bisa dipakai di website kita. Misalnya sini ada cara, pertama itu standar, import, dan JavaScript. Untuk standar ini bisa diletakkan di dalam file HTML. Yang import ini kita bisa letakkan di file CSS. Untuk JavaScript ini juga bisa diletakkan di file HTML. Sini saya menyarankan untuk memilih yang ini saja, standar dan import, karena kodenya yang pendek dan tidak ribet. Di sini kita akan langsung coba tes saja. Nah, di sini saya akan memakai yang standar. Kita copy. Sebelumnya kita buat file HTML-nya terlebih dahulu. Anda bisa ketikkan kodenya, kode HTML ini, lalu di sini bisa menambahkan di sebelah sini. Nah, di link href di dalam tagpad. Setelah itu Anda pun bisa menambahkan style sendiri. Nah, seperti ini. Misalnya hanya take P saja yang ingin Anda berikan fontnya sini. Nah, di bagian titik 4 ini ada pilihan integrate the font into your CSS. Di sini Anda bisa langsung copy ini, dan di sini saya akan letakkan di dalam ini tag P, simpan. Kita coba untuk memasukkan teksnya kepada file HTML-nya. Nah, kita simpan, kita bisa langsung buka saja. Nah, bisa kita lihat font yang ada di sini, yaitu adalah font yang sudah kita pilih sebelumnya, yaitu Oxford yang diambil dari Google Font. Misalnya kita akan memakai font yang lain, kita kembali, kita pencet text saja, dan kita misalnya akan memakai, nah ini Montserrat. Diklik saja add to collection, klik use, sama seperti biasa. Sebelumnya kita hapus dulu yang lamanya. Nah, kita bisa copy, namun Anda bisa langsung memakainya seperti yang sebelumnya, langsung. Jadi dalam satu baris Anda bisa langsung meload banyak font.
sini saya akan menambahkan misalnya H1, akan saya ubah fontnya menjadi seret. Kita simpan dan kita kembali lagi ke ini. Nah, bisa kita lihat fontnya sudah terganti. Anda bisa menggunakan web font ini di banyak website. Dan sekian, mungkin apabila ada pertanyaan mungkin Anda bisa bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan, atau Anda bisa bertanya langsung kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.